Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya di IKUR Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, tamu spesial. Ini teman lama saya juga, lebih tepatnya sebagai senior saya dulu. Kita pernah aktif di organisasi pelajar, dan kebetulan tetangga asli saya dulu waktu saya kebetulan kelahiran Tegal dan beliau asli Brebes, Pak, ya. Mas Mufid, Mas Abdul Mufid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Iksan. Alhamdulillah. Ini beliau sekarang sudah jadi direktur ini. Direktur sebuah LSM perlindungan konsumen di Jawa Tengah, ya. Namanya apa, Mas? Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, ya. Disingkat LP2K, ya. Mungkin Mas Mufid bisa jelaskan apa itu LP2K, bergerak di bidang apa, dan mungkin gini teman-teman podcast mungkin ada beberapa informasi yang penting untuk diketahui. Silakan, Mas. Ya, LP2K Jawa Tengah itu hakikatnya adalah lembaga swadaya masyarakat, LSM ya, atau non government organization, fokus pada gerakan perlindungan. Kita berdiri dari tahun 88, tepatnya Februari 88. Oh, udah lama sekali ya, udah berapa, 40 tahun ya, Mas, ya? Belum ada. 88, belum ya, 30 tahun lebih, belum, ya. 30 tahun lebih. Nah, concern kita pada dua hal. Satu adalah edukasi atau pembinaan terhadap konsumen agar mereka mengerti hak-haknya dengan baik, bagaimana menjadi konsumen yang kritis dan cerdas, kan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah concern pada perlindungan konsumen. Satu, melayani pengaduan atau komplain dari konsumen terkait dengan ketika mereka dirugikan oleh pelaku usaha atau juga oleh pelayanan publik milik pemerintah. Terus kedua, yaitu kita melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk barang ataupun jasa yang itu berpotensi merugikan masyarakat. Terus selanjutnya adalah mengadvokasi dalam konteks advokasi kebijakan terhadap pemerintah agar pemerintah bisa membuat sebuah peraturan, kebijakan, pengawasan, termasuk penegakan hukum sehingga konsumen semakin terlindungi hak-haknya, begitu Mas Iksan. Oke, berarti lembaga itu sangat penting banget ya untuk masyarakat ya, karena kita kan masyarakat mayoritas adalah konsumen juga kan, yang mengkonsumsi berbagai macam produk atau layanan gitu ya. Jadi memang sebetulnya kita sangat membutuhkan ya lembaga-lembaga seperti LP2K ya. Tapi mungkin tidak hanya di Jawa Tengah ya, mungkin lembaga-lembaga yang serupa juga ada di berbagai macam provinsi atau bahkan daerah kota kabupaten gitu, Mas, ya. Jadi Ya, kalau misalkan sekali, saya Mas. atau ada teman yang mengkonsumsi produk atau menerima layanan yang mungkin mengecewakan gitu, atau mungkin ada penipuan misalkan ya, itu bisa melapor ya ke lembaga-lembaga seperti yang seperti LP2K atau yang lainnya. Ya, betul, Mas. Salah satu tugas dan fungsi kita adalah melayani konsumen ketika mereka mengalami persoalan dengan pelaku usaha. Nah, prosesnya macam-macam. Kalau di kita memprosesnya secara mediasi. Jadi kita mediasi antara konsumen dan pelaku usaha, problematikanya di mana, kerugiannya di mana, dan kita akan meminta pada pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi kepada konsumen. Itu berbagai jenis layanan ya atau produk ya, apapun itu, baik produk semuanya yang dikeluarkan dari lembaga bisnis publik misalkan atau swasta, semuanya bisa kita komplain misalkan. Semuanya. Jadi penting satu ada subjeknya jelas, ada konsumennya, ada pelaku usahanya, kemudian ada hubungan nasionalnya, kemudian memang ada unsur-unsur kerugian yang ada di dalamnya kan gitu. Dan kerugian itu disebabkan oleh pelaku usaha kan gitu. Oh, jadi kalau misalkan kalau dalam konteks pelayanan kebijakan publik itu ada ombudsman yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan publik itu ya. Nah, kalau ini ada lembaga seperti LP2K ya untuk melindungi konsumen ya. Berarti ini sifatnya hanya sebatas untuk ini ya, konsumen produk atau layanan
dari lembaga bisnis gitu ya? Kita juga memperluas juga pada pelayanan publik pemerintah juga. Oh, oke. Jadi Contohnya beberapa apa, jenis Mas? pelayanan. Contoh misalnya pelayanan administrasi kependudukan, ya, misalnya Oh, itu KTP, juga masuk ya? akta kelahiran. Iya, kita melayani komplain-komplain begitu juga. Bahkan Oh, kadang oke. sampai misalnya terkait dengan persoalan perizinan yang diberikan pemerintah. Ya, kita Oh, memperluas juga ke sana karena sebenarnya sebelum ada ombudsman kita udah ada duluan gitu ya. oke. Kita Nah, kan 88 ombudsman. oke, menarik sekali. Berdasarkan pengalaman, ini mana yang paling banyak dikomplain? Apakah kebijakan atau program pemerintah atau layanan institusi swasta misalkan atau perusahaan? Kalau yang masuk kita kebanyakan memang institusi bisnis ya, baik itu Eh, swasta maupun BUMN. oke, Eh, Mungkin karena memang sekarang ini kan pelayanan publik sudah membuka begitu banyak entry ya. point untuk melakukan pengaduan ya, maupun termasuk yang online juga sangat banyak. Jadi masyarakat Oh, cenderung langsung masuk ke situ. pengaduan apa aja yang paling sering masuk, Mas? Kalau tahun 2021, 2022 itu yang paling sering masuk ke pengaduan kita, satu adalah perumahan, kedua adalah jasa Perumahan. keuangan. Oh, Itu orang perumahan udah dan bayar jasa DP tapi keuangan. rumahnya belum jadi gitu ya. Jadi emang Nah, itu biasanya kan paling kalau banyak. perusahaan mereka udah punya divisi customer service yang menangani komplain, itu harusnya kan kalau perusahaan yang bagus seperti itu sih biasanya, tapi mungkin tidak semua perusahaan seperti itu ya. Dan baik ngapain perlu ke kita kan begitu. Jadi Iya, mereka ke iya. kita Artinya itu sebetulnya rata-rata selama kita perusahaan dulu. itu sudah mengakomodir komplain, menyelesaikan komplain sebenarnya nggak perlu ke LSM ya. Iya betul. Iya, Justru iya. karena mereka tidak dilayani akhirnya lari ke kita begitu. Iya, iya. Kalau dari perspektif bisnis, ini saya kebetulan latar belakang wirausaha, ya sebetulnya kalau ada perusahaan yang tidak mampu menangani komplain dari konsumen, ya itu belum bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bagus gitu ya. Iya betul. Iya, iya. Nah, kalau misalkan saya konsumen, saya mungkin yang sekarang ini banyak teman-teman kita yang banyak membeli barang-barang dari toko online gitu kan. Itu kan sebetulnya Iya. banyak sekali yang yang kecewa gitu kan, atau bahkan merasa ditipu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di toko online yang brand-brand besar itu kan mereka sudah punya kolom review kan. Jadi di situ mereka bisa komplain, bahkan bisa langsung ya japri ke penjual gitu kan. Nah, tetapi itu mungkin dirasa tidak cukup ya. Tapi kalau sudah keterlaluan gitu kan, perlu diproses lebih advance lagi gitu, misalkan sampai ke jalur hukum, maka mungkin lembaga Mas Mufid bisa memberi solusi gitu ya. Iya, untuk jual beli online ini agak spesifik Oh, problematikanya. oke. Karena kan variannya juga macam-macam, tipe pelaku usahanya macam-macam. Tadi Hmm. disampaikan ada yang sudah punya marketplace ya. Hmm. Jadi Tapi ada juga ya yang konsumen dari marketplace ada yang ada beberapa juga komplain ke kita karena ya tadi itu ternyata kemudian komplain handling mereka tidak begitu responsif terhadap apa yang konsumen harapkan ataupun kemudian solusi yang diberikan oleh marketplace tidak sesuai dengan harapan dari konsumen. Contoh misalnya ketika konsumen membeli produk setelah sampai di rumah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian mintalah mereka refund dan sebagainya. Oke, apa keuntungan dan kerugian ketika seorang konsumen harus sampai lari ke lembaga Mas Mufid ya? Kalau artinya kan pasti prosesnya semakin panjang nih, iya kan? Kalau kalau sampai berurusan dengan pihak ketiga lah gitu kan. Nah, apa keuntungan dan kerugian kita sebagai konsumen? Aduh. Halo, Mas Mufid. Halo, iya. Ya, Oke. oke, maaf. Kepotong, mungkin nanti saya edit ya. Tadi pertanyaannya, Ya. apa keuntungan dan kerugian kenapa saya harus ke pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan saya? Ya, keuntungannya adalah
tentu konsumen kemudian ada pihak lain yang membantu kan begitu. Hmm. Membantu persoalan secara lebih detail, lebih utuh gitu, termasuk aspek-aspek legal, aspek-aspek bagaimana solusi-solusi alternatif yang terbaik kan begitu. Kerugiannya adalah kemudian ketika konsumen kemudian gagal memilih pihak ketiga yang baik gitu, karena kadang mohon maaf nih ya, pihak ketiga kan juga tidak semua kemudian punya inisiatif, punya etikat yang baik juga gitu. Misal ada beberapa pihak ketiga yang kemudian mengenakan cas biaya kan gitu. Oke. Nah, ya, tapi ternyata tidak Tapi mendapatkan. itu wajar tidak ketika mengenakan cas? Menurut saya wajar-wajar saja. Tapi kalau lembaga kita free. Kita free gitu. dalam melayani konsumen tidak. Mantap ya. Ini teman-teman kalau misalkan punya masalah dikecewakan sebagai konsumen di Jawa Tengah bisa langsung ke LP2K ya, langsung ketemu Mas Mufid ya. Ya. Nah itu biasanya ini apa ya? Kan ada orang yang pengen ribet, pengen enggak gitu. Kalau orang yang enggak pengen ribet mungkin mereka cenderung udahlah biarin aja paling kalau di apa ya tipe konsumen itu kan ada 3 ya, stay itu tetap mengkonsumsi, 2 itu exit itu ya udah keluar aja. Tapi ada juga yang voice itu banyak ngomong, banyak protes gitu kan, atau mungkin kalau dikecewakan, dirugikan, dia akan memproses melalui ya komplain dan seterusnya gitu kan. Tapi ada juga yang easy going kan, yang ya udahlah saya pakai produk lain aja gitu kan. Nah kalau artinya kalau yang banyak ke tempatnya Mas Mufid itu orang-orang yang memang pengen benar-benar ini ya kepentingannya diperjuangkan gitu ya. Ya, jadi mayoritas konsumen memang seperti tadi, malah kebanyakan lebih suka gerundel di jalur-jalur cuma gerundel aja media sosial, tapi tidak memberikan jalan yang lebih solutif. Yang kita mereka yang paham sebenarnya bahwa setiap komplain itu harus diselesaikan secara baik karena sangat bermanfaat tidak hanya bagi dia tapi juga bagi konsumen lain supaya tidak terkena kerugian yang sama. Nah, dunia bisnis itu informasi yang berharga bagi bisnis ya karena itu kan feedback yang dirasakan konsumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan mereka kan gitu. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman tipe konsumen yang seperti apa yang sering datang nih? Apakah mereka yang tingkat kerugiannya itu besar gitu sehingga merasa perlu ini diperjuangkan atau yang ada juga yang sebetulnya nggak terlalu besar secara nominal, secara materi tetapi tetap datang gitu karena ya mungkin pengen meminta keadilan gitu. Rata-rata seperti apa Mas? Tipe Cukup konsumen variatif, yang Mas. datang. Cukup variatif. Ya. Iya. Dari listrik padam gitu ya. Oh, ada yang karena gitu. listrik padam itu langsung komplain ke LP2K gitu ya. Saya pernah nangani kasus juga nilai kerugiannya cuma Rp3.500. Serius Mas? Ya pulsa itu pulsa kan 3.500 kan dia komplain gitu ya kita proses gitu kan sampai pada nilainya sangat besar ya. Nah yang nilainya sangat besar itu biasanya satu perumahan itu kan nilainya pasti besar dan komunal biasanya karena perumahan pasti korbannya tidak hanya satu orang tapi lebih dari satu orang. Terus misalnya investasi pasti investasi bodong gitu ya. Banyak juga ya. Bodong. Oke, itu yang sampai cuma 3.500 sampai komplain itu atau mungkin mungkin orang yang idealis yang pengen menunjukkan maksudnya meminta keadilan biar enggak dampaknya enggak semakin luas gitu ya, tapi bukan untuk semata-mata kepentingan dirinya sendiri kali ya cara berpikirnya. Ya, kalau kita memandang setiap komplain itu adalah itu bermanfaat semua bagi masyarakat gitu. Karena bisa jadi walaupun yang komplain satu tapi ada duplikasi kasus pada konsumen yang lain kan gitu. Nah, ketika itu tidak kita sampaikan pada pelaku usaha, maka itu akan terus terjadi kan. Nah, tapi begitu kita sampaikan itu bisa jadi koreksi untuk memperbaiki SOP misalnya atau pelayanan-pelayanan mereka lakukan. Iya. Ada apa kejadian yang paling lucu ya atau komplain atau pelaporan apa yang mungkin paling lucu atau paling unik yang pernah ditangani Mas Mufid? Ya, yang paling unik itu kita justru malah dikomplain oleh konsumennya gitu. Bahkan kita pernah dilaporkan ke pusat, Mas. Dilaporkan ke pusat. Jadi kita
Jadi konsumen kan tipenya macam-macam ya. Iya. Ada juga konsumen yang itu saya lihat posesif gitu. Hmm. Posesif, jadi mendrive kita. Jadi ketika mereka komplain ke kita, tapi justru mereka mendikte kita gitu loh. Begini harus begitu gitu kan. Nah, biasanya sejak awal kita sampaikan, Mas, kalau Anda percaya pada kita, harus kita lakukan ya seperti ini. Akhirnya kemudian kita putuskan tuh waktu itu. Sudah mau ada mediasi antara dia dan sebuah operator seluler besar gitu. Bahkan operator seluler itu dia mendatangkan legal dari Jakarta gitu, karena dianggap persoalannya sangat penting. Nah, kita karena saya sudah punya target ini, kalau sudah lebih dari 3 kali dia mengintervensi saya, kan saya cut gitu. Saya cut betul. Padahal besoknya mau ada mediasi gitu. Saya cut, saya bilang sama pelaku usaha, mohon maaf kita tidak lagi mendampingi kasus ini. Dia marah-marah itu, nelfon saya tengah malam sampai akhirnya dia laporan ke Kementerian Perdagangan yang intinya bahwa kita itu tidak profesional dan sebagainya. Nggak masalah gitu. Kita harus memberi edukasi juga pada dia bahwa Anda salah kan gitu. Terus juga kita pernah stempel kita dicuri itu Mas oleh konsumen Mas. Jadi kok bisa? Ya tadi itu tipe konsumen tidak sabaran mendikte kita. Waktu itu kasusnya kasus perbankan gitu. Jadi rumahnya itu pun lelang gitu karena dia memang kreditnya macet. Kita bilang sama dia, Pak kita bantu, kita temukan dengan pihak perbankannya untuk kita cari solusi bersama-sama. Iya. Kita buat di situ ada nama LP2K dan distempelkan nama LP2K di situ. Iya. Saya kaget ternyata pagi-pagi datang ke kantor, di kantor cuma ada penjaga, dia minta stempel gitu, bilangnya ini udah izin sama gitu kan, tempelin semua itu. Ya sama juga kita cut dia gitu kan. Saya bilang Anda beruntung Pak tidak kita laporkan ke polisi gitu. Iya. Sudah terlalu kan gitu. Ada sampai begitu juga. Iya, menarik ya. Sebenarnya secara umum kalau kita melihat persoalan ini kan ada pihak yang menjadi victim atau korban, ada pihak yang menjadi devil, taruhlah begitu ya, devil atau setannya lah gitu kan. Nah, ini kan kita juga sebenarnya tidak bisa memastikan yang menjadi korban dan yang menjadi setan apakah pelaku usaha atau perusahaan ya atau institusi publik ataukah konsumen sebetulnya kan, karena bisa jadi kan ada konsumen yang memang nakal dan sebetulnya devilnya adalah konsumennya bukan pelaku usahanya. Nah, itu gimana? Sebetulnya kan kalau konsep normatifnya sepertinya kalau kasus seperti ini yang menjadi devil adalah pelaku usaha, perusahaan ya kan. Dan konsumen adalah korban gitu kan. Tetapi tidak serta-merta begitu kan Mas sebetulnya. Iya, mayoritas memang konsumen jadi korban. Tapi ada beberapa kasus kemudian konsumen yang memang cari-cari masalah. Makanya kita punya Tapi berapa persen Mas yang konsumen yang nakal itu? Kira-kira persentasenya? 5%-an lah. Oh, sedikit lah ya gitu. Rata-rata mereka victim ya, korban ya. Ya. Makanya kita punya SOP screening. Jadi begitu kasus masuk kita screening. Menilai apakah itu layak kita tindak lanjut atau tidak. Satu untuk dilihat dari tadi kejelasan subjek, objek, kemudian kerugian, penyebab kerugian, termasuk juga berapa etikat konsumen yang kita bisa nilai gitu loh. Karena kita sudah pengalaman ya, sudah 30 tahun menerima pengaduan konsumen. Kita jadi udah kelihatan gitu. Ya begitu datang ngomong 5 menit 10 menit udah kelihatan wah ini mana yang bermasalah gitu ya. Berapa konsumen yang tadi saya ceritakan tadi, sejak awal kita udah paham gitu loh. Ini kayaknya konsumen ini rada main-main ini golek-golek. Akhirnya karena kita kan tidak bisa menolak begitu saja kan. Kita mesti coba layani pada level tertentu, ya betul kita cut betul. Oke, untuk kasus-kasus yang kontemporer nih, misalkan kenaikan harga-harga sembako gitu ya, minyak goreng dan seterusnya. Itu udah banyak yang komplain belum tuh? Ya kalau komplain langsung enggak ya, tapi kalau grundelan banyak di media sosial. Kalau kita ketika itu kita ada karena kebetulan udah sangat gitu. masif, jadi kayaknya nggak butuh LP2K kali ya, atau gimana? Kita juga nggak bisa menyelesaikan kan kasus itu kan. Paling kita hanya ikut mengorkestrasi agar pemerintah mendengarkan. Gitu. Nah, iya betul, iya. Cuman ini untuk berapa kasus kenaikan harga sembako, taruhlah minyak goreng ya, kita banyak menyentuh aspek-aspek perilaku spekulasi terhadap minyak goreng misalnya kan banyak terjadi itu. Satu misalnya repacking
minyak goreng. Iya. Minyak goreng curah, kemudian di-repackaging menjadi minyak goreng kemasan, kan harganya lumayan lebih mahal. Nah, terus kedua, kasus minyak goreng palsu gitu kan di lapangan. Tapi yang melakukan Nah, itu kan kita orang-orang pelaku usaha kelas kecil atau menengah, bukan korporasi kan? ada yang menengah juga, ya menengah kecil dan menengah betul ya, menengah. karena dia kan mencari mencari remah-remah lah di antara peluang-peluang itu. Jadi Kita kerjasama sebetulnya dengan kepolisian. pelaku usaha yang bisa diprotes lah atau bisa dituntut itu variatif ya, artinya nggak semuanya yang levelnya besar gitu, tapi ya kecil juga bisa dituntut ya. Tapi kasihan dong udah kecil, Bisa. udah kecil dituntut gitu. Ya itu kan aspek culture of law-nya yang ditegakkan gitu kan. Jadi budaya tapi prinsipnya kan di mata hukum semua sama kan gitu. Iya Di betul. mata hukum semua sama, tidak benar kecil atau besar. Dan dalam konteks kan konsumen itu kan ada dua sisi kasusnya. Satu beranah kalau dihukum ya, beranah pidana, beranah perdata. Nah, kalau yang beranah pidana ini memang kadang tidak ada bulu kan. Kalau ada UKM yang melanggar juga bisa dikenakan pasal pidana, ataupun perusahaan besar juga bisa dikenakan pasal pidana gitu kan. Nah, perhatikan berbagai macam kan gitu. Ada aspek yang memberatkan. Nah, itu yang bisa dinilai ke situ. Iya. Kalau dalam konteks kebijakan pemerintah itu berarti yang bisa dikomplain hanya kebijakan yang sudah dijalankan ya. Kalau yang baru direncanakan belum bisa dikomplain ya Mas ya. Bisa nggak itu? Rencana kenaikan pajak misalkan atau apa bisa nggak dikomplain? Atau rencana kenaikan beberapa harga sembako misalkan. Soalnya kita kan jarang diajak ya ketika ada kenaikan gitu, diajak untuk membahas itu sangat jarang. Kecuali kalau regional. Jadi kalau isu itu kan isu nasional ya banyak kan ya. Kalau yang kenaikan sifatnya regional, misalnya taruhlah kenaikan tarif PDAM misalnya, gitu kan? Kenaikan tarif retribusi parkir lah misalnya gitu kan. Itu kita pasti dilibatkan dalam perencanaan. Jadi ketika mereka akan merencanakan kenaikan itu, kita pasti dilibatkan untuk membahas itu. Dan pasti kita sampaikan gitu kan. Kita akan nilai rasionalitasnya. Apakah kenaikan ini betul-betul rasional ataukah mengada-ada? Apakah kemudian juga variabel-variabel yang digunakan itu sudah fair atau belum paling gitu. Berarti tidak hanya berbasis pada pelaporan ya. Enggak cuma pasif tapi juga aktif ya. Iya, betul ya. Oh iya. Ya menarik sekali ya. Tapi kebanyakan ini yang menurut Mas Mufid amati itu kalau pelaku usaha itu ya, pelaku usaha dan kebijakan pemerintah itu mana yang paling sering dikomplain itu Mas? Kalau pelaku usaha berarti komoditasnya ya. Ya. Itu kebanyakan itu yang paling sering komplain adalah satu terkait dengan kualitas produk kan, Ya, gitu. kualitas produk ya, cacat gitu antara, ya. Ya cacat tersembunyi istilahnya begitu kan, ekspektasinya tidak gitu, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, dipromosikan. Ya, gitu. Ya. Kemarin istri saya itu bikin beli di toko online celana ya buat saya ya, buat celana lebaran. Itu pesannya itu ukuran 33, tetapi dikasihnya 32 dan penjualnya itu nempel nempel nomornya itu dia menyiasati, memanipulasi gitu. Itu aslinya ukuran 32 tetapi ditempel ukuran 33 gitu. Padahal 32 Berarti masih gitu. ada. Masih ada ukuran 32-nya masih ada. Maksudnya yang tertempel itu masih kelihatan. Kalau saya termasuk konsumen yang easy going, jadi ya udahlah nanti nggak usah beli di situ lagi, paling kayak gitu. Saya nggak sampai lapor ke Mas Mufid, ini bukan tipikal orang yang kayak gitu. Kecuali kalau udah keterlaluan ya, kalau ini kan ya cuma beli celana lah gitu. Tapi artinya kan banyak ya, maksudnya kita sebagai konsumen dan mungkin Mas Mufid sebagai advokator yang juga sekaligus konsumen juga pernah mengalami yang hal seperti itu kan? Jadi penilaiannya begini kalau saya lihat, itu memang kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan dari pelaku usaha. Nah itu. Yang sengajaan gitu, karena nempel kan, berarti ada niat betul gitu untuk menempelkan. Niat memang memanipulasi. Gitu. Ada yang karena kelalaian, jadi dia lalai saja tuh, dikiranya jadi salah masukkan gitu, lalai. Nah, kalau Mas Ihsan termasuk yang kesengajaan. Dan ini menurut saya
kalau istilah bidah itu ada mens rea-nya. Mens rea itu niat jahat gitu. Iya, iya. Niat jahatnya ini kelihatan gitu. Iya, tapi saya pikir sebagian besar ya, mostly mungkin 80-90% konsumen itu kayaknya nggak sampai atau ya menindaklanjuti ya. Paling sekarang trennya justru lapornya ke medsos, ke warganet gitu Ya, ya. yang ramai di medsos. Cuman saya Eh, harus hati-hati juga gitu loh. Karena beberapa kasus itu ketika konsumen dia menyampaikan persoalan pelaku usaha ke media sosial, walaupun itu ada hmm, dia, tapi kemudian iya, dikriminalisasi oleh pihak pelaku usaha. Kan berapa kali kasus misalnya, ya dulu Prita ya, berita Bu ya. Prita rumah sakit, terus Hmm, ada komika siapa itu, betul. saya lihat ada 5 orang lah yang pernah dikriminalisasi Iya, kasus-kasus iya, ketika iya. dia menyampaikan nama baik melalui teknologi informasi. Iya, Akhirnya kenalah pasal Undang-Undang iya, ITE kan gitu. Kan sian itu. iya, iya. Jadi lebih aman lapor ke Mas Mufid gitu ya. Lebih aman ke lembaga yang jelas gitu, yang Iya, iya. ada Tapi institusinya lembaganya kan juga bisa gitu. dikriminalisasi juga kan? Ya kalau kita mah kan sudah biasa gitu kan. Eh, dan Kita nggak dilindungi oleh mungkin undang-undang ya. dikriminalisasi. Dilindungi oleh undang-undang. Ah, Kecuali iya, kitanya iya. ngawur gitu. Misalnya nggak Ah, ada apa-apa kita ngarang-ngarang sendiri gitu. Itu bisa eh, kena juga. iya, iya, iya. Jadi lebih aman ya. Tapi ya memang kan tidak semua orang tahu ada lembaga seperti LP2K, YLKI dan lain-lain, Mas. Banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Jadi ya mereka apa aksesnya ya paling Facebook, Twitter, ya medsos gitu kan yang mereka punya gitu kan gratisan. Ya memang kita akui juga sih bahwa eksistensi kita belum banyak dikenal juga oleh masyarakat gitu kan. Iya, iya. Iya, YLKI itu kan corong nasional gitu. Jadi YLKI gitu. Tapi kalau di Hmm, level regional kita sendiri belum begitu banyak dikenal oleh konsumen hmm, hmm, bawah hmm. gitu. Ya, Paling menengah ke atas juga banyak kan. kebanyakan orang menengah ke atas terdidik ya, orang urban kota ya, yang Mm-mm. kritis gitu ya. Iya, kalau orang desa ada juga nggak Mas, orang-orang kampung gitu yang lapor ke LP2K? Eh, ada berapa juga gitu ya. Biasanya Ah, kasus-kasus sederhana sih kalau ribut. Misalnya kasus ada tiang listrik di depan rumah. ya, Eh, berapa kali masuk ke kita itu orang-orang desa itu korbannya. Jadi bayar umroh ke biro agen umroh ternyata hmm, tidak diberangkatkan, uangnya udah diambil. iya, iya, iya. Kalau nih dalam tanda kutip melawan korporasi besar, berani nggak Mas? Mm. Ya kebetulan yang dilaporkan Eh, misalkan saya perusahaan belum besar punya yang punya ya, backup ya, punya backup resource yang besar sehingga kayaknya apa namanya susah untuk dilawan gitu. Berani nggak Mas? kalau kalau pengalaman kita yang susah kita hadapi justru di jasa keuangan, Mas. Eh, Finance lokal. Jadi finance lokal itu ya, ada juga jaringan nasional juga itu susah sekali itu kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan kasus-kasus konsumen. eh, Saya nggak tahu kenapa. Jadi mereka itu istilahnya arogan gitu, seolah-olah punya backing kuat tuh ya. Mungkin mereka punya jaringan dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus hmm, konsumen, misalnya taruhlah ada motor ditarik di jalan nih ya, 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 ya. kita kan minta ditemukan, kita cari solusinya sebenarnya Hmm, kenapa gitu. Mereka susah sekali untuk kita hadirkan di kantor untuk kita mediasi atau ketika kita surati, mereka sangat susah sekali untuk kirim balasan. Kan sebenarnya begini, ketika ada komplain dari kita, minimal mereka membalaskan gitu. Ini loh hmm, mas masalah itu sebenarnya begini kan gitu. Karena tidak semua iya, kemudian laporan konsumen kan benar kan gitu. Tapi itu tidak iya, dilakukan gitu loh. Ini luar iya biasa. aja. Nah tapi kalau korporasi-korporasi besar yang eh, mereka bergerak di satu misalnya jasa yang sangat publish misalnya atau Iya, iya. kemudian eh, produk makanan itu Justru mereka mereka justru lebih responsif kooperatif mas. ya. Saya pernah punya pengalaman berkali Hmm, menangani kasus produk-produk pangan yang perusahaan besar lah hmm, yang sudah nasional itu bahkan hmm. multinasional. Ada kasus sedikit mereka langsung datang, cepat sekali datangnya Iya, karena iya, mereka iya. sadar betul bahwa Iya, nyawa mereka ada di iya, situ nyawa mereka gitu. di Gitu. sana di Kira mereka pelayanan. hancur ya udah kan gitu. Justru Iya, kita punya enak. Dan yang konsep susah service malah dan excellent lebih ya. iya betul. Ah betul. Iya betul. Jadi justru sebetulnya yang bikin worry itu ya yang
Justru yang di bawah-bawah itu gitu ya. Yang atau mungkin perusahaan yang apa namanya tadi core bisnisnya bukan di pelayanan publik gitu ya. Mm-mm. Heeh. Jadi saya melihat ini persoalan apa ya, mentalitas perusahaan ya menurut saya ya. Jadi Hmm. bagaimana mereka punya mentalitas bagus untuk berusaha dengan baik. Karena prinsipnya sebenarnya kan ketika etikat baik itu dibangun kan sama-sama menguntungkan, win-win solution lah. Konsumen diuntungkan, pelaku usaha juga diuntungkan. Tapi ada beberapa pelaku usaha yang sifatnya istilah Tegalnya pokoknya lah gitu. Iya, iya, Pokoknya ya betul. wis ngene kan. Gitu. Kalau sudah berhadapan gitu kita paling ampun dah gitu. Iya, 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 iya. Ini Nah, kasus-kasus perumahan banyak yang gitu, Mas. Kasus perumahan hmm. banyak yang gitu. Itu Jadi perumahan kecil, pengembang, menengah atau besar? ya banyak kan pengembang kecil lah ya. Pengembang-pengembang Pengembang yang dia kecil paling ya. mengembangkan unit paling hanya sekitar 40 unit, 50 unit. Itu Oh, begitu iya, ada iya, iya. masalah ya udah Yang mereka cuma mereka jualan lari gambar begitu gitu saja. ya. Heeh, Jualan pokoknya gambar. ini sudah selesai gitu. Iya, iya. Konsumen terkatung-katung. Iya, iya, iya. Nah, saran buat Mas Mufid ini kepada kita nih konsumen-konsumen, apa sebaiknya yang apa yang harus kita lakukan ketika kita dikecewakan oleh apa ya produk atau layanan yang kita terima? Ya, jadi sebenarnya kita kalau edukasi itu ada dua aspek. Satu sifatnya preventif, jadi bagaimana konsumen terhindar dari masalah. Kedua adalah ketika mendapat masalah. Nah, yang pertama di preventif ini sebenarnya lebih penting gitu, karena Hmm. begitu konsumen udah kena kerugian itu, walaupun bisa diselesaikan, tapi itu menghabiskan energi. Bahkan bisa jadi biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada kerugiannya kan gitu. Hmm. Nah, langkah preventif itu yang penting adalah satu betul-betul teliti terhadap semua produk yang dia beli, barang ataupun jasa. Hmm. Kalau produknya produk-produk makanan, produk-produk elektronik, itu coba harus betul-betul diteliti dengan detail Hmm. fungsinya, kadaluarsanya misalnya kalau makanan, terus kemudian tampilannya, izin edarnya dan sebagainya. Hmm. Kalau elektronik ya garansinya, apakah produknya yang asli atau tidak. Itu jadi oke, tunggu sebentar misalnya. Ya, mohon maaf keputus lagi. Iya. Oke, halo Oke. Mas Mufid. Ya, oke. Halo. Ya, silakan dilanjutkan Mas. Halo, suaranya belum clear ya. Cek. Cek ya, oke. Cek. Videonya belum muncul ya? Halo? Ya. Oke, Oke, Mas, lanjut. sudah. Ya, jadi perjanjiannya diteliti betul, misalnya perumahan, ya, perbankan, finance, Ya. jasa ekspedisi misalnya, cek betul perjanjiannya dengan baik. Karena bangun kalau dilihat ada yang berpotensi merugikan ya jangan ikut perjanjian atau lebih baik tidak transaksi gitu. Nah, kalau perlu ngajak orang tuh yang paham untuk ikut itu. Cuman misalnya contoh ya, konsumen kadang terburu-buru, penting segera dapat transaksi, tanda tangan deret-deret, ternyata perjanjiannya banyak merugikan mereka. Akhirnya kemudian mereka diri karena kemudian pelaku usaha. Contoh biasa finance itu konsumen kan motor kredit. Iya, iya betul. Lupa perjanjiannya kan gitu. Nah, itu betul harus dilihat betul. Nah, kalau perumahan itu harus lebih jeli lagi karena nilainya kan besar. Iya, iya. Harus betul-betul dilihat apakah tanahnya legal atau tidak, pengembang punya hak nggak atas tanah itu, kemudian IMB-nya mungkin nggak dibuat, pokoknya semua dipelajari dengan detail dan harus dilihat gitu. Jadi sangat acak-acak sekali. Di situ tidak mengatur tentang hak konsumen. Hanya mengatur kewajiban saja, harus bayar ini, harus bayar itu, tapi haknya nggak ada di situ. Hanya begitu ada masalah ya nggak gantung gitu. Karena perjanjiannya memang perjanjian yang tidak layak disebut sebagai perjanjian. Jadi itu pratransaksi harus betul-betul dilihat. Nah, setelah transaksi kemudian dipastikan semuanya sesuai dengan perjanjian, ketentuan dan yang disepakati bersama. Nah, kemudian bagaimana ketika ada masalah? Ketika ada masalah, pertama tidak usah panik dulu.
don't panic ya, Hmm. tenang. Pelajari dulu semua kasusnya, kemudian pelajari semua dokumen-dokumen yang Anda miliki, bukti-buktinya dikumpulkan gitu kan. Pertama adalah coba lakukan komplain sendiri ke pihak pelaku usahanya. Hmm. Lakukan sendiri dulu gitu. Ya. Kalau kemudian ternyata ada banyak hal yang ternyata tidak sesuai harapan, bisa minta bantuan pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga itu yang diminta uang? Bisa ke pemerintah, bisa lembaga non pemerintah. Lembaga Ya. pemerintah misalnya dinas-dinas, instansi yang memang punya core tugas di bidang itu. Contoh misalnya kalau terkait dengan produk makanan, bisalah komplain ke Badan POM misalnya, karena Badan di POM. situ ada namanya badan yang menangani pengaduan konsumen. Hmm. Keuangan bisa ke OJK untuk Ya. bisa membantu. Hmm. Perumahan juga bisa ke kantor pemerintah. Atau pihak ketiga yang sifatnya non pemerintah, misalnya kalau konsumen berarti bisa ke lembaga seperti saya ini. Ya, ya. Sorry saya potong. Prosesnya bisa lebih Oke. cepat mana nih? Ya, komplain ke institusi pemerintah atau ke pihak ketiga? Yang lebih cepat mana ini? Tidak bisa tidak bisa Oh, oke. disimpulkan. Tetapi pada kasus yang rata-rata Eh, biasanya lebih cepat lewat lembaga non pemerintah gitu. ah, Karena ada ya. nilai pressure di sana. Iya, iya. Oh, ini ada yang mendampingi gitu kan. Iya, Kalau ada yang iya. mendampingi kan agak keder juga kan gitu. Oke. Nah, terus kemudian yang penting tadi bahwa pastikan dulu bahwa Anda benar. Hmm. Pastikan bahwa konsumen benar dengan bukti-bukti yang ada sehingga layak diperjuangkan untuk menuntut hak-haknya. Karena seringkali juga kita melihat terutama yang produk-produk yang ada perjanjiannya ini ya. Yang ada perjanjiannya itu. Jadi kerugian seringkali muncul akibat konsumen tidak paham perjanjian gitu. Karena sudah diatur di situ. Nah, itu yang seringkali kadang kita bisa jadi kalah dalam proses mediasi. Iya, oke, menarik sekali Mas ya. Oke, terima kasih Mas Abdul Mufid atas pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga buat kita. Kita semua adalah konsumen dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Mufid, kita harus sadar bahwa kita adalah konsumen yang harus memperjuangkan hak-hak kita ya sebagai konsumen, dan insya Allah Mas Mufid dan kawan-kawan bisa memfasilitasi memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen. Gitu Mas ya. Dan insya Allah di LP2K tidak ada biaya pengaduan Mas ya. Jadi gratis ya. Kita free. Free, oke, betul. mantap, luar biasa. Jadi teman-teman ya, jadi cuma yang di Jawa Tengah aja berarti ya. Bisa nggak Kita Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kalau saya di Jawa Barat gitu, nggak bisa ya lapor ke Mas Mufid, nggak bisa berarti. Lapor ke kita nggak apa-apa. Biasanya kemudian kita rekomendasikan. Oh, oke. Sip. Nah, lembaga konsumennya ada di sana. Oke. Oke Mas, makasih banget ini atas Ya, waktunya. sama-sama, Mudah-mudahan ya selamat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.